belakang, dalam ilmu usul fiqh, memahami lafaz dan maknanya sangat penting untuk menetapkan hukum Islam dengan tepat. Setiap lafaz dalam Al-Quran dan hadis mempunyai makna tertentu yang harus dipahami dengan hati-hati agar tidak salah dalam mengambil hukum. Karena itu, para ulama membuat kaidah-kaidah kebebasan seperti kajian tentang am dan khas, yaitu kata yang bersifat umum dan khusus. Am berarti mencakup semua tanpa batasan, sedangkan khas menunjukkan makna yang lebih terbatas. Dari sinilah lahirlah konsep taksis, yaitu proses khususkan sebagian makna dari lafaz umum dengan dalil-dalil tertentu, yang artinya tidak semua hukum umum berlaku mutlak. Kadang ada pengecualian sesuai dengan maksud syariat. Selain itu, ada juga pembahasan tentang amar dan nahi, yaitu perintah dan larangan dalam hukum Islam. Amar adalah tuntutan untuk melakukan sesuatu, sedangkan nahi adalah tuntutan untuk meninggalkannya. Namun, tidak semua perintah berarti wajib, dan tidak semua larangan berarti haram. Kadang, perintah bisa bermakna anjuran, dan larangan bisa bermakna makruh atau sekadar teguran. Karena itu, memahami perintah dan larangan ini penting agar kita tidak salah menafsirkan hukum yang terkandung dalam teks-teks syariat. Selain itu, ada juga rumusan masalahnya. Dalam penelitian ini, rumusan masalah yang dikaji meliputi beberapa hal. Yang pertama, pengertian am dan khas dalam ilmu usul fiqh. Yang kedua, pembagian serta macam-macam bentuk lafaz am dan khas. Yang ketiga, makna yang ditunjukkan lafaz am serta dalil yang menggunakan lafaz khas. Yang keempat, pengertian taksis dalam hubungannya dengan lafaz am dan khas. Yang kelima, pengertian amar dan nahi serta bentuk sikhat keduanya. Yang keenam, macam-macam penggunaan amar dan nahi dalam nas syariat. Yang ketujuh, kaidah-kaidah yang mengatur makna amar dan nahi. Dan yang terakhir, hubungan antara amar dan nahi dalam penetapan hukum Islam. Berikutnya, adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan memahami pengertian am dan khas dalam ilmu usul fiqh, menjelaskan pembagian serta bentuk-bentuk lafaznya, serta memahami makna yang ditunjukkan lafaz am dan dalil yang menggunakan lafaz khas. Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui konsep taksis dan penerapannya dalam pemahaman hukum Islam, menjelaskan pengertian, sikhat, serta macam-macam penggunaan amar dan nahi, memahami kaidah-kaidah yang mengatur makna perintah dan larangan dalam nas, serta menganalisis hubungan antara amar dan nahi dan penerapannya dalam istinbat hukum syariat. A. Amar dan khas. Yang pertama yaitu definisi am. Secara bahasa, am berarti umum, merata, dan mencakup seluruh bagian tanpa terkecuali. Istilah ini digunakan untuk menunjukkan sesuatu yang bersifat menyeluruh terhadap banyak hal atau individu. Sedangkan secara istilah dalam ilmu usul fiqh, am diartikan sebagai lafaz yang menunjukkan makna umum dan mencakup seluruh unsur yang termasuk di dalamnya, tanpa adanya pembatasan tertentu. Yang kedua, pengertian yang ditunjukkan lafaz am. Lafaz am dalam ilmu usul fiqh menunjukkan makna yang mencakup seluruh individu dari suatu jenis tanpa ada pengecualian sedikit pun, selama tidak ada dalil yang membatasi atau mentaksisnya. Dengan kata lain, lafaz am menunjukkan keumuman makna terhadap setiap bagian yang termasuk dalam cakupan lafaz tersebut. Yang ketiga, bentuk-bentuk lafaz am. Quraisy Shihab menyebutkan dalam bukunya Kaidah Taksir, ulama membagi lafaz am kepada 3 bagian, yaitu al-am
istighraqi, yakni yang mencakup segala sesuatu yang dapat dicakupnya tanpa terkecuali, sehingga semua disentuh olehnya. Misal, ketentuan tentang kewajiban wanita yang bercerai untuk melaksanakan iddah atau masa tunggu selama 3 quru atau suci atau haid. Selanjutnya yaitu B. Majmui, yakni yang tidak mencakup keseluruhan bagian-bagiannya satu demi satu, tetapi secara umum saja. Misalnya, kewajiban mempercayai nabi-nabi yang diutus Allah, jumlah mereka banyak, namun 25 nabi yang disebut nama-namanya dalam Al-Quran sudah dinilai cukup mewakili seluruh nabi yang banyak sekali. Selanjutnya yaitu yang C. Al-Am al-Badli, yakni yang diwakili oleh seseorang saja dari anggota yang dicakup oleh lafaz itu. Misalnya, perintah untuk bernafkah kepada fakir miskin, memberi seseorang, siapa saja dari siapapun yang berstatus fakir miskin, sudah cukup. Karena memang lafaz umum di sini adalah al-am badali. Yang keempat, dialah lafaz am. Para ulama sepakat bahwa am yang disertai karina atau indikasi yang menunjukkan penolakan adanya taksis adalah dialah atau penunjuk yang pasti dan tidak mungkin mengandung makna lain. Mereka pun sepakat bahwa lafaz am yang disertai karina yang menunjukkan bahwa yang dimaksud itu khusus, mempunyai dialah yang khusus pula. Yang menjadi perdebatan pendapat di sini ialah lafaz am yang mutlak atau berdiri secara independen tanpa disertai suatu karina yang menolak kemungkinan adanya taksis atau tetap berlaku umum yang mencakup person atau bagian yang masuk di dalamnya. Bagian 2, definisi khas. Khas secara etimologi berarti khusus dan merujuk pada lafaz yang menunjukkan makna atau satwa tertentu yang sudah terbatas. Contohnya, nama Muhammad, jenis kelamin seperti laki-laki, atau jumlah tertentu seperti 13, 100, atau kaum, golongan, jamaah, dan kelompok. Lafaz-lafaz ini menunjukkan sebagian dari satuan, bukan mencakup semuanya. Sementara itu, khusus merujuk pada keadaan lafaz yang hanya mencakup sebagian makna yang pantas bagiannya, tidak untuk seluruh makna. Dengan demikian, meskipun dalam bahasa Indonesia sering disamakan khas dan khusus berbeda. Khas menunjukkan apa yang sesungguhnya dikehendaki, yaitu sebagian yang terkandung dalam lafaz, sedangkan khusus adalah makna yang dikhususkan menurut ketentuan bahasa, bukan berdasarkan kehendak atau maksud tertentu. Selanjutnya yaitu macam-macam lafaz khas. Dalam ilmu ushul fiqh, lafaz khas memiliki beberapa macam. Yang pertama, lafaz khas mutlak, yaitu lafaz yang tidak memiliki batasan atau syarat tertentu. Contohnya terdapat dalam surat Al-Mujadilah ayat 3 tentang perintah memerdekakan seseorang budak. Kata rokabah atau budak dalam ayat tersebut disebut lafaz khas mutlak karena tidak disertai dengan sifat atau pembatas apapun, sehingga mencakup semua jenis budak, baik yang beriman maupun tidak. Yang kedua yaitu lafaz khas muqayyad, yaitu lafaz yang disertai dengan syariat atau pembatasan tertentu. Misalnya dalam surat An-Nisa ayat 92 yang menjelaskan tentang kafarat bagi pembunuh tidak sengaja. Dalam ayat itu, kata rakbah atau hamba syahad dibatasi dengan kata muminah atau yang beriman, sehingga hanya budak yang beriman yang boleh dibebaskan. Yang ketiga, lafaz khas dalam bentuk amar atau perintah, yakni lafaz yang bermakna perintah dan hukumannya wajib jika tidak ada dalil lain yang mengubah maknanya. Contohnya, dalam surat Al-Maidah ayat 38 tentang perintah memotong tangan pencuri, baik laki-laki maupun perempuan.
yang bersifat wajib. Yang terakhir yaitu lafaz khas dalam bentuk nahi atau larangan, yaitu lafaz yang menunjukkan larangan terhadap suatu perbuatan. Misalnya, dalam surat Al-Baqarah ayat 221 yang melarang menikahi wanita musyrik sebelum mereka beriman. Larangan ini bersifat khusus dan wajib ditinggalkan selama tidak ada dalil lain yang mengubah hukumnya. Dalam lafaz khas dalam istilah al-syar' atau syariat adalah lafaz yang menunjukkan makna tertentu secara pasti atau qat'i, baik dari segi makna maupun hukumnya, selama tidak ada dalil lain yang mengalihkan maknanya, yang artinya lafaz khas memiliki arti yang tegas dan tidak bisa ditafsirkan secara bebas kecuali ada alasan yang kuat untuk mewakilinya. Misalnya dalam surat Al-Baqarah ayat 196 disebutkan perintah berpuasa 3 hari bagi orang yang tidak mampu berkurban. Kata 3 dalam ayat tersebut termasuk lafaz khas karena menunjukkan jumlah yang pasti dan tidak bisa dimaknai kurang atau lebih dari 3. Dengan demikian, makna bersifat atau pasti dalam hukumnya pun qat'i. Contoh lainnya yaitu terdapat dalam hadis Nabi yang menyebutkan pada setiap 40 ekor kambing wajib zakatnya seekor kambing. Menurut jumhur ulama, lafaz 40 ekor kambing dan seekor kambing adalah lafaz khas karena menunjukkan jumlah tertentu yang tidak bisa diubah atau dikurangi, yang artinya maknanya itu bersifat pasti sebagaimana disebutkan. Namun ulama Hanafiyah berpendapat bahwa hadis tersebut memiliki karina atau indikasi yang mengalihkan makna dari keharifannya, yakni tujuan zakat adalah membantu fakir miskin. Karena itu, bantuan tersebut tidak harus berupa seekor kambing secara mutlak, tetapi bisa juga dalam bentuk lain yang tetap memenuhi fungsi zakat sebagai sarana menolong orang yang membutuhkan. Taksis dalam pembahasan tentang lafaz am atau umum dan lafaz khas atau khusus tidak dapat dipisahkan dari konsep taksis, yaitu pengkhususan makna lafaz yang semula bersifat umum. Menurut Khudairi, dalam bunyinya usul al-fiqh, taksis berarti menjelaskan sebagian dari makna lafaz am dengan dalil tertentu, sehingga maknanya tidak lagi mencakup seluruh satuan yang termasuk di dalamnya. Secara bahasa, taksis berasal dari kata khasa yang berarti mengkhususkan, sedangkan secara istilah adalah membatasi makna atau hukum lafaz umum hanya pada bagiannya. Taksis terbagi menjadi 2, yaitu mukhasi mutasil atau pengkhususan yang bersambung dan mukhasis munasil atau pengkhususan yang terpisah. Mukhasis mutasil dapat terjadi melalui beberapa cara, seperti istisna atau pengecualian, sebagaimana dalam surat Al-Asr ayat 1-2, syarat seperti dalam surat An-Nisa ayat 92, khayah atau pembatasan tujuan seperti surat Al-Baqarah ayat 222, dan badal atau pengganti seperti surat Ali Imran ayat 97. Sementara itu, mukhasis munfasil terjadi apabila dalil pengkhususannya terpisah dari lafaz yang umum. Misalnya, pengkhususannya Al-Quran dengan Al-Quran, Al-Quran dengan sunnah, sunnah dengan sunnah, atau dengan metode penalaran seperti qiyas, serta melalui pemahaman makna tersirat seperti mahfum, mufakah, dan mahfum mukhalaf. Amar dan nahi.
Yang pertama, pengertian amar. Amar secara bahasa berarti perintah. Dalam istilah usul fikih, para ulama memiliki beberapa pendapat tentang maknanya. Menurut Ibnu Suki, amar adalah tuntutan untuk melakukan sesuatu, perbuatan, bukan larangan untuk meninggalkannya. Ada pula yang berpendapat bahwa amar berarti perintah untuk melakukan sesuatu tanpa paksaan. Namun, pengertian yang paling umum digunakan adalah perintah untuk melakukan sesuatu, perbuatan yang datang dari pihak yang berkedudukan lebih tinggi kepada pihak yang lebih rendah, seperti perintah Allah kepada hamba-hambanya. Yang kedua yaitu sihat amar. Adapun sihat amar atau bentuk-bentuk perintah dalam Al-Quran sangat beragam. Para ulama sepakat bahwa bentuk utama sihat amar adalah kata kerja perintah, fi'il amar, yang menjadi dasar hukum wajib tanpa memerlukan penjelasan tambahan. Selain itu, perintah juga bisa disampaikan melalui kata kerja, bentuk sedang, fi'il mudhari, yang berarti kata penegas, atau melalui kalimat berita, jumlah kahbariyah, yang bermakna perintah. Misalnya pada ayat yang menjelaskan bahwa para ibu menyusui anak-anaknya selama 2 tahun penuh, bentuknya memang seperti berita, tetapi maksudnya sebenarnya adalah perintah bagi ibu-ibu untuk menyusui selama 2 tahun. Selanjutnya yang ketiga, macam-macam amar. Penggunaan kata amar atau perintah dalam Al-Quran memiliki berbagai makna yang secara umum terbagi menjadi 2, makna hakiki dan makna majazi. Makna hakiki berarti benar-benar menunjukkan perintah yang bersifat wajib, seperti perintah untuk mendirikan salat. Sedangkan makna majazi adalah penggunaan amar untuk maksud lain selain perintah wajib. Para ulama menjelaskan bahwa amar bisa memiliki beragam makna, tergantung pada konteks dan petunjuk yang menyertainya. Misalnya, amar dapat bermakna anjuran atau sunnah, seperti perintah untuk memerdekakan budak yang sebenarnya bersifat dianjurkan. Bisa juga bermakna bimbingan atau pendidikan, seperti anjuran menghadirkan 2 saksi dalam transaksi hutang piutang. Selain itu, amar dapat bermakna kebolehan, ibahah, yaitu sekedar memberi izin tanpa tuntutan tertentu. Ada pula amar yang bermakna ancaman atau peringatan, tahdid, digunakan untuk menakut-nakuti, bukan benar-benar memerintah. Dalam konteks lain, amar bisa berarti nikmat dan dorongan untuk memotivasi manusia, kemuliaan bagi yang diperintah, atau sebaliknya penghinaan terhadap yang durhaka, seperti kisah kaum yang diubah menjadi kera. Amar juga dapat bermakna tantangan, tajis, untuk menunjukkan ketidakmampuan manusia, ejekan kepada orang kafir. Penyamaan taswiyah antara melakukan dan meninggalkan sesuatu, doa atau permohonan, angan-angan terhadap sesuatu yang mustahil terjadi. Penghinaan ringan yang menunjukkan remeh penciptaan, takwin, seperti perintah Allah, jadilah, makna jadilah, seperti memberi pilihan takhir, bagaimana disebut dalam beberapa hadis. Semua ini menunjukkan bahwa makna amar dalam Al-Quran tidak selalu satu, melainkan bergantung pada konteks, dalil dan tujuan penggunaannya. Selanjutnya, kaidah-kaidah amar. Dalam pembahasan mengenai amar atau perintah dalam Al-Quran, para ulama sepakat bahwa
Pada dasarnya, amar menunjukkan kewajiban kecuali ada petunjuk lain yang mengubah maknanya. Misalnya, perintah mendirikan salat menunjukkan kewajiban, sedangkan perintah memerdekakan budak hanya bersifat anjuran. Selain itu, perintah terhadap suatu hal yang berarti larangan terhadap kebalikannya, karena seseorang tidak bisa melaksanakan perintah dengan sempurna tanpa meninggalkan yang berlawanan. Misalnya, perintah untuk menyembah Allah berarti larangan untuk menyekutukannya. Seperti perintah juga sebaiknya segera dilakukan kecuali ada ketentuan waktu tertentu. Misalnya, salat wajib harus dikerjakan dalam rentan waktu yang sudah ditentukan. Sedangkan perintah membayar denda kafarat bisa dilakukan kapan saja, meskipun tetap dianjurkan untuk segera dilaksanakan. Dalam hal lain, jika perintah dikaitkan dengan syarat tertentu, maka pelaksanaannya perlu diulang setiap kali syarat itu terpenuhi. Contohnya, perintah mandi junub berlaku setiap kali seseorang berhubungan suami istri. Selanjutnya, perintah yang datang setelah larangan umumnya kembali pada hukum asalnya. Jika sebelumnya sesuatu itu mubah, maka setelah larangan terakhir hukumnya tetap mubah. Contohnya, kebolehan berburu setelah selesai melaksanakan ibadah haji. Begitu juga perintah yang muncul setelah permintaan izin tidak bermakna wajib, tetapi sekedar memberi kebolehan. Dengan demikian, berbagai kaidah ini menunjukkan bahwa makna amar dalam Al-Quran sangat bergantung pada konteks, waktu, dan kondisi yang melingkupinya. Masuk pada bagian kedua, yaitu nahi. Definisi nahi. Nahi adalah larangan dalam ajaran Islam yang bertujuan menjaga kebaikan manusia di dunia dan di akhirat. Secara istilah, nahi berarti perintah untuk meninggalkan sesuatu perbuatan. Artinya, Allah melarang manusia melakukan hal-hal yang dapat membawa kerugian atau keburukan. Dengan menaati nahi, seseorang berarti menjalankan tujuan syariat. Sebaliknya, melanggar larangan Allah sama dengan menentang kehendakannya. Yang selanjutnya yaitu sikhat nahi. Dalam bahasa Arab, bentuk umum nahi, larangan, biasanya menggunakan fi'il mudhari yang didahului oleh lam nahi. Bentuk ini menandakan adanya perintah untuk tidak melakukan sesuatu perbuatan. Kadang larangan juga bisa muncul dalam bentuk nakhirah, kata tidak tertentu. Jika ada kata nakhirah yang mengandung makna larangan, maka artinya bersifat umum, yaitu melarang semua bentuk perbuatan yang dimaksud. Misalnya dalam surat An-Nisa ayat 36, Allah melarang manusia menyekutukannya dalam bentuk apapun karena termasuk dosa besar. Selain itu, larangan juga bisa disampaikan melalui bentuk fi'il amar yang bermakna larangan. Seperti dalam surat Al-Jum'ah ayat 10, bentuk lain adalah dengan lafaz nahi secara langsung. Contohnya dalam surat An-Nahl ayat 90. Terkadang larangan juga disampaikan dalam bentuk kalimat berita, jumlah kahbariyah, yang secara makna tetap menunjukkan larangan meskipun tidak memakai kata perintah secara langsung. Selanjutnya, kaidah-kaidah nahi. Dalam memahami nahi larangan dalam Al-Quran, para ulama menetapkan beberapa kaidah agar maknanya dipahami dengan tepat. Pertama, nahi menunjukkan pengharaman tahrim yang bersifat langsung dan berlaku selamanya. Larangan ini menunjukkan bahwa perbuatan yang dilarang mengandung bahaya atau mudarat, sehingga wajib dijauhi.
Contohnya dalam surat Al-An'am ayat 151, Allah melarang perbuatan riba karena membawa kerusakan moral dan sosial. Kedua, nahi bermakna perintah untuk menjauhi sesuatu secara menyeluruh, ijtinab. Artinya, larangan tidak hanya berlaku pada perbuatan utamanya, tetapi juga mencakup segala hal yang dapat mengantarkan kepadanya. Seperti dalam surat Al-Isra ayat 32. Allah melarang mendekati zina, bukan hanya berzina. Hal ini menunjukkan bahwa segala yang mengarah pada perbuatan haram juga termasuk dalam larangan. Ketiga, nahi dalam bentuk kalimat perintah, insya, memiliki kekuatan hukum yang lebih tegas dibanding bentuk berita, kabar. Namun, bila bentuk kabar mengandung makna larangan, maka keduanya memiliki konsekuensi hukum yang sama. Keempat, setiap perbuatan yang dilarang dapat menimbulkan kerusakan, fasad, dalam membuat amal menjadi tidak sah, batil. Larangan dalam Islam bukan hanya peringatan, tetapi juga bentuk perlindungan agar manusia terhindar dari dosa dan keburukan, serta tetap berada dalam jalan yang membawa kebaikan di dunia maupun di akhirat. Hubungan amar dan nahi. Dalam kajian usul fikih, amar dalam tanda kutip perintah dan nahi dalam tanda kutip larangan merupakan dua hal yang saling berkaitan dalam menetapkan hukum Islam. Keduanya terbagi menjadi dua bentuk, yaitu sahri jelas dan gahri sahri tidak langsung. Amar sahri menunjukkan perintah yang tegas untuk dilaksanakan tanpa mempertimbangkan alasan kemaslahatan, seperti dalam surat Al-Jum'ah ayat 9 yang memerintahkan sholat Jumat dan melarang jual beli pada waktu itu. Sebaliknya, nahi sahri menunjukkan untuk meninggalkan perbuatan yang berpotensi menimbulkan kerusakan. Adapun garu sahri adalah perintah atau larangan yang tersirat, seperti dalam surat Al-Baqarah ayat 183 tentang kewajiban berpuasa yang disampaikan dalam bentuk berita, tetapi bermakna perintah. Secara keseluruhan, amar dan nahi tidak dapat dipisahkan, karena keduanya membentuk keseimbangan dalam syariat Islam. Amar menuntut pelaksanaan suatu kewajiban, sedangkan nahi menuntut penolakan terhadap larangan. Dengan memahami hubungan keduanya, seseorang dapat menegakkan ajaran Islam secara seimbang, melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya, sehingga terciptanya kehidupan yang tertib, bermoral, dan membawa kemaslahatan bagi seluruh umat. Nah, dari materi yang kami jelaskan tadi, ditariklah kesimpulan dari pembahasan tentang amar dan kas serta amar dan nahi. Dalam ilmu usul fikih dapat disimpulkan bahwa kedua pasangan konsep ini memiliki peran penting dalam memahami dan menetapkan hukum syariat. Am adalah lafaz yang bermakna umum dan mencakup semua individu tanpa batas, sedangkan kas bermakna khusus dan hanya berlaku bagi kelompok tertentu. Pemahaman terhadap bentuk pembagian dan dalil yang menggunakan kedua lafaz ini membantu ulama menentukan apakah suatu hukum berlaku secara menyeluruh atau sebaliknya terbatas. Konsep taksis juga berfungsi mengkhususkan sebagai makna lafaz umum dengan dalil yang lebih spesifik agar penerapan hukum menjadi tepat sesuai konteksnya. Sementara itu, amar dan nahi berhubungan dengan bentuk perintah dan larangan. Dalam nas syariat, amar menunjukkan tuntutan untuk melakukan sesuatu
perbuatan. Sedangkan nahi menuntut agar perbuatan tertentu ditinggalkan melalui pembahasan tentang bentuk, penggunaan, dan kaidah-kaidahnya. Dapat dipahami bahwa tidak semua perintah bermakna wajib, tetapi tidak semua larangan bermakna haram. Dengan memahami keempat konsep ini secara menyeluruh, seseorang menuntut ilmu dapat menafsirkan teks-teks syariat dengan lebih tepat dan seimbang, sehingga hukum Islam dapat diterapkan sesuai dengan tujuannya, mendatangkan kemaslahatan dan mencegah kemudaratan bagi umat manusia.